Hai, selamat datang di segmen Creepy Story sama aku Alan. Dan aku Tirta. Di sini kita akan membahas hal-hal yang berbau Horor lah. horor misteri gitu ya. Dunia lain gitu, makhluk-makhluk lain. Ya. Tapi sebelum kita bahas itu, opening dulu. Hai, berbagi ruang di Tuang Project. Katanya kau punya cerita kan? Apalah itu cerita kayak mana? Aku duluan nih. Iya. Dari cerita pengalaman aku dulu ya. Ini ya udah. Ini pengalaman aku waktu kuliah dulu Di mana? sebut nggak apa ya? Enggak apa-apa lah. Di Unan Padang. Jadi 2015 kejadiannya. Ini kesurupan. Yang nggak aku yang kesurupan. Jadi ada junior kesurupan. Nah, terus? Jadi di tahun 2015 tuh nama aku sebut aja lah, namanya Mariani, kesurupan. Waktu itu dia kan non muslim. Ya. Dia non muslim. Jadi awal ceritanya itu enggak, kami sadarnya itu dia pertama sakit biasa aja. Oh, sakit normal lah. Perut. Kena di perut berarti. Terus sakit perut. Terus kami bawa lah tes ke rumah sakit. Medis lah, medis lah ya. Masih medik kan. Jadi begitu dibawa, kata orang medik nggak apa-apa, belum makan doang. Itulah dibilang sama orang medis lah ya. Ya, di kata orang medisnya ya udah, jadi pulang lah kan. Dikasih pun cuma obat ya biasa aja sih. Obat biasa aja. Obatnya untuk perut lah ya. Ya, sakit perut biasa aja. Jadi yaudah, malamnya setelah itu langsung pulang kan. Memang nggak rawat inap, nggak, langsung pulang. Ya udah langsung. Ini apa nih? Ngekos lah ya. Ngekos si cewek itu. Balik ke kos lah berarti. Pulangkan dia ke kosnya. Aku tuh yang bawa kan. Berapa orang Len? Yang kesurupan. Enggak, yang pas pengecekan itu yang ngurusin kan si ada forum mahasiswa gitu. Iya. Jadi anak-anak Sumatera Utara gitulah. Ya kami lah semua yang berkecimpung ngurusin dia satu orang ini. Awalnya yang antar dia ke rumah sakit itu kami berdua doang. Aku sama ada kawan aku, Ahmad Rizky namanya, yang nganterin dia ke rumah sakit. Terus begitu balik ke kosan aman. Ke kosannya masih santai lah, masih sakit biasa gitu. Normal. 2 hari setelah malam yang diapain tuh. Malam apa nih? Ya kan malam tuh kami bawa dia ke rumah sakit. Oh, ini malam nih ke rumah sakitnya. Ya, terus jam-jam 9 gitu lah. Sekitar jam segitu lah ya. Terus kami bawa, udah pulangin. 2 hari setelahnya malam juga. 2 hari setelahnya malam lagi kumat perutnya. Kumat lagi. Sakit di perut lagi. Kayak menangis-nangis, meraung-raung lah nangisnya gitu. Senap lah, tapi nggak tahu lah aku apa yang dirasain dia kan. Cuman sakit kali lah ya sampai pede kayak gitu ya. Meraung-raung gitu. Terus? Jadi meraung-raung, nangis. Datanglah kami semua. Jadi base camp cowok anak-anak forum mahasiswa tadi itu merapatlah semua ke kosan dia itu. Nengok kondisinya. Jadi udah datang kami di situ, nengok lah, masuk aja. Ibu kos kan ada di situ. Jadi ya izin sama ibu kosannya, masuklah kami. Masuk, nengok udah meraung-raung, udah nangis. Susakit itulah pada saat itu Pak ya. Datanglah cewek-cewek dari anak forum itu pun datang juga kan. Ditengok, kak sakit kali katanya. Sakit kali, nggak tahu kenapa. Udah, nah itu dia sakit saking nahan itu sampai nangis. Gila. Nangis. Dicek, udah minum, ditanya lah sama si ada cewek-cewek itu kan. Tanya sama si cewek itu.
Udah makan, udah apa, minumnya udah diapain, udah katanya udah, cuman sakit kali. Begitu masuknya ke kamarnya memang terasa auranya. Kau Apa itu? nggak gini, kita masuk nih ke kamarnya tuh dari ruangan tamunya lah, dari ruang Dia tamu masuk lah kan. nengok ke kamarnya, hangat gitu. Hangat. Kadang kayak kadang itu beda dia Lan. Kalau memang dia hangat kita sama memang ada hal-hal mistis di sekitar situ, hangat jadi beda, dia nggak kayak hangat ruangan, nggak kayak suhu ruangan. Iya, ya pokoknya sesak lah gitu. Beda lah ya dari Beda lah dari ruangan ini ke pintu kamar itu terasa lah itu. Hangat sesak gitu. Di kamar itu aja. Iya, di kamar. Kan kos nih. Kan Ya, kos pasti ada. Enggak ada kami masukin lah. Enggak, maksudnya kan ada pintu masuk, ada ruang tamu. Ya di ruang tamu itulah. Kan ngumpul semua tuh di ruang tamu. Ruang tamu itu ngumpul semua, enggak sesak. Enggak sesak, tapi pas tiga masuk kamarnya sesak. Kayak panas, pengap, Ketahan lah ya. Enggak tahu lah. Terus Itu begitu masuk itu oh ya kami cek lah kan, udah dicek gak ada apa-apa. Terakhir kami manggil ustadz lah. situlah ya. Nggak tahu kenapa kan. Medik udah, minum obat udah, nggak tahu. Kami panggil ustadz. Nggak tahu kenapa. Ya ustadz itu pun udah diapain. Logikaku ngatakan ya dikarenakan dia non muslim, kita melakukannya secara muslim, ada kemungkinan nggak sinkron, nggak sinkron, nggak balance lah gitu. Itu mungkin penyebabnya gitu, makanya dia nggak sembuh ketika malam itu dipanggil ustadz gitu. Benar, masuk akal. Terus Logika aku ngatain gitu. Dari balik pas udah pulang ustadz itu baliklah, diantar lah kan sama kawan-kawan itu. Jam 11 malam tuh kalau nggak salah. Ya jam 11 malam. Ya udah kami pun izin balik lah kan. Nah, terus pas malam itu juga kesakitan lagi, sebaik pulang Ustaz itu kesakitan lagi dia. Jadi ada abang-abang itu, almarhum Bang Nirwan namanya tuh, udah almarhum. Terus abang itu manggil, ada kayak kami anggap apa ya, orang tua kami di sana lah, mama kami di sana, bapak kami di sana gitu, kami anggap gitu. Manggil Bude sama Pak D, kami Panggilnya itulah panggilan dia tadi ya. Manggil itu kami panggil, datanglah. Terus datanglah, masuklah Pak D itu kan ke ruangan itu. Kenapa gini ditanyain, nggak tahu lah aku. Udah, aku tengok Bang Nirwan. Kami nyari Bang Nirwan untuk manggil jemput Bude lagi. Yang datang cuma Pak D kan. Pak D aja sendiri. Ya, Bang Nirwan itu jemput Bude. Terus aku sama si Rizky tadi nih kawan aku tuh, Coyo lah manggilnya, kita manggil Coyo aja ya. Iya. Kita manggil Coyo. Jadi aku sama si Coyo ini mau manggil Bang Nirwan rencana. Kan kami dari ruang tamu nih, dari ruang tamu. Kenapa harus memanggil Bang Nirwan tadi itu? Ya suruh Bang Nirwan, maksudnya suruh Bang Nirwan jemput si Bude. Gitu. Oh, oke, ngerti aku paham. Jadi ini kan pintu keluar nih, pintu ruang tamu itu sebelahnya ada kayak garasi gitu. Depan itu terbayang kan? Terbayang. Ada garasi gitu. Jadi kami kira Bang Nirwan di situ. Rupanya ada Bang Nirwan nih memang tipikalnya almarhum ini tipikalnya mudah sedihan gitu. Tersentuh lah. Ya, gitu. Gampang tersentuh lah. Kami kira dia sedih, nangis di situ. Aku panggil lah Bang Nirwan ke garasi itu kan. Garasi itu ada mobil, ada kayak gudang-gudang gitulah, kayu-kayu apa ya, bekas bangun rumah mungkin ya kan. Paham. Jadi aku panggil lah Bang Nirwan. Jemputkan Bude. Aku kira di balik mobil. Cek balik mobil. Aku dengar suara orang nangis sama si Coy. Anjing, hero Coy. Rupanya. Jadi di garasi itu ente kira si Nirwan itu lah ya? Iya, aku sama Coy almarhum lah. Manggilnya. Berdua kalian nih. Berdua sama konkol nih. Apa namanya kan? Coyo. Sama si Coyo itu manggil kan. Cuy, kau nih manggil Bang Nirwan di garasi. Terus? Itu di garasi dia tuh ada nangis sedih gitu kan. Aku bilang lah sama Coy, ya pergilah kami. Kami tengok, gak ada Bang Nirwan itu. Tapi ada suara nangis, Wak. Tidak ada orang nangis. Ini nangisnya ini
Ih, nada aku tiru coy. enggak maksudnya lebih ke suara laki-laki. Nggak tahu sih, ya merdu sih, nangis gitulah. Ya kayak orang nangis sih. Kan ada jalan kayak nangisnya kayak yang lebay. Apa lebay atau enggak? Cuman suara enggak sampai meraung-raung gitu. Enggak cuman gitu-gitu aja lah. Yang Jadi terus habis itu yang gelin cuy itulah. Cuy, kau dengar kan cuy tadi ada suara? Dengar katanya. kata coyok. Kalau aku sendiri yang denger kan mungkin aku yang halu kan. Aku yang halu, aku yang ngaur kan. Nah, tapi dia denger, Wak. Si coyok kan. Denger. Kau denger kan cuy? Iya denger. Kau kira Bang Nirwan katanya. Masuk lah kami, cicing lah kami ke dalam kan. Tengok-tengok aneh kami berdua-dua itu. Apa tadi ya? Aku bisa nebak isi hati dia itu, dia bisa nebak isi hati aku. Pasti, Alan ngerasain gak ya? Dia yang bilang itu. Aku juga pasti, coyok ngerasain gak ya? Berarti ini kan di garasi nih kejadiannya tadi. Ente denger suara orang nangis nih di garasi. Udah datang ke garasinya atau nggak jadi datang nih? Nggak jadi lihat. Udah dicek. Cek. Nggak ada apa-apa, Wak. Kami cek, kami kira Bang Nirwan berondok di balik-balik mobil itu nangis kan. Kami cek, kami keliling garasi itu nggak ada. Anjir. Nah, tuh terus udah lewat lah kan. Udah kami singkirkan ketakutan tuh. Ya udah balik kami ke kos. Balik ke base camp cowok. Terus Si Mariana tadi? Mariani. Mariani tadi kayak mana kan? Ente Ya, sama tuh, kawan-kawan ya, kau balik nih ke kos cowok. Yang cewek ada tinggal berdua orang lah, 3 orang ngawani dia. Dan kondisi dia masih sakit. Masih kesakitan. Itu berapa lama lah? Apanya? Berapa lama dia mulai dari sakit itu? Maksudnya di hari itu dia itu nahankan terus sampai pagi atau gimana? Pas ku tanya sama Kak Aida ya cewek itu Orang-orang situ lah ya. Cewek enggak ya. Yang jaga-jaga, yang cewek juga lah kawan-kawan dia juga lah ya. Kawan-kawan kami lah. Nah, terus jaga di situ. Tanya sama kakak itu, "Kak, gimana dia?" Ku apalah kan, ku telepon. Gimana dia? Iya masih nangis-nangis. Masih gitulah. Gila ya. Terus pas udah nih, ini tanggal berapa ya? Pokoknya tuh durasinya seminggu, Wak. Dan si siapa Mariani. Mariani itu pun ngerasain itu sakit itu seminggu. Aku nggak ngerti lagi gimana sakitnya itu nggak paham. Itu pokoknya itu kan hari kedua, hari ketiga tuh. Hari keempat datang lagi lah kami kan ngecek. Nah, jam siap pulang kuliah. Ya yang ada kelas kuliah, yang ada kelas masuk kelas, yang nggak ada kelas langsung merapat ke kosan dia. Jadi pas hari ketiga itu masih meraung, datanglah kami cobalah telepon orang tuanya. Orang tua si yang sakit perut ini lah ya. Udah nggak tahan kali kan, ya udahlah coba. Gila lah itu lama kali itu Pak kayak gitu. Hari ketiga tuh kami telepon orang tuanya ngirim ngutus ada apa ya bahasanya, uaknya gitulah. Ngutus uaknya dari nih Marian ini orang mana? Punya orang Siantar, Medan. Orang Siantar. Ya, orang Siantar. Kirim utusan dan itu uak si Mariani ke Padang. Ya, enggak, uaknya ada di rumahnya di sekitar Sumbar. Oh, memang tinggal di Sumbar. Iya, memang tinggal di di kota itu juga di Payakumbuh. Di situ. Jadi datang. Ya ditanya lagi gini. Udah ada diobati belum? Ya udah terakhir. Ya dapat solusi lah dari yang uaknya itu yang diutusnya itu, pindahkan ke rumah pendeta. Pindahkan ke rumah si pendeta. Rumah pendeta. Mungkin karena yang diobati secara muslim nggak bisa, coba ya secara keyakinan dia ya. Nah, ya udah masuklah, diangkut lah. Dekat rumah pendeta, ada dekat kosan dia sekitar 300 meteran lah dari kosan dia. Yang nganter? Ya kami. Kalian juga? Ya kami juga. Ya udah diantar ke tempat pendeta. Begitu masuk rumah pendeta, ya udah aman. Cuman yang masih kumat. Malam kumat, pagi aman, pagi ke siang aman. Begitu jumpa malam, asar ke maghrib, kumat. Sampai maghrib aja tuh. Maghrib setelah ajan kumat. Pokoknya dia pakai durasi gitulah.
setelah Isya sampai jam 9-an kumat. Gitu. Itulah temponya. Pokoknya siang aman. Itu ya. Siang aman. Siang aman sampai asar, asar ke maghrib sakit. Ya. Terus Ya kayak gitu terus. Begitu. dari maghrib tuh sampai malam, jumpa malam pun se-edik itu, tersiksanya itu si Marian Ya, itu. pokoknya kayak gitulah. Udah bangun, sadar bangun. Kumat, sadar, kumat, sadar. Kumat, sadar. Gitu terus. Jadi pas puncak nih. Ingat kali aku nih. Pas malam puncak. Ini udah heboh nih. Anak kampus udah tahu semua. Itu satu kampus tahu? Udah tahu semua. Soalnya dia gini Pak. Ketika hari keempat dia memberanikan diri untuk masuk kuliah. Masuk kuliah. Rupanya iyalah di hari itu ada yang namanya juga kampus ya kan. Kampus kan ada yang aneh-aneh gitu. Entah mungkin mental dia belum sembuh, belum normal. Kena di kampus. Mental kan masih ya namanya mental siap kesurupan kan kosong kan. Berarti ntar dia kampus masuk jam ya kuliah pagi sampai jam sore lah ya. Enggak setengah hari lah. Gitu. Tapi dia kumatnya sore, Pak. Iya, ya itulah di hari kelima itu dia beranikan diri masuk ke kampus. Iya. Kuliah. Masuk kelas kan, terus ya udah kebetulan dia di lantai 3 tuh, ingat kali kok. Di lantai 3 dia kuliah sampai kesurupan itu. Ya namanya di kampus, mungkin si makhluk yang dari kampus ini ya nengok mental dia kosong masuk kan. Oh, oke. Nengok ya karena dia udah terlalu sering kesurupan itu kan nengok mental dia itu nampak ini anak kosong nih gitu. Ya kan. Ya udah masuk lah yang dari kampus. Itu parah sih. Sampai mau manjat dinding pembatas kampus. Iya, yang kalau depan pintunya itu. Ya, kan ada dari teras lorong kampus gitu. Di lantai 3 nih bayangin ya. Lantai 3 ada lorong kampus terus kan ada pembatasnya kan. Paham. Untuk supaya apa? Wah, mau dipanjatnya itu, Wak. Mau dipanjatnya itu. Hampir untung ada yang berhasil gini. Ditariknya. Untung ada yang berhasil langkap gitu. Kalau enggak sih tiwas. Segitu ininya ya. Diangkat, Pak. Kok bayangin. Diangkat. Untung ada yang berhasil. Untung ada itu loh, pas itu. Untung ada yang berhasil giniin dia. Itu berarti kondisi kelas kosong lah ya. Ada kuliah. Tapi dia kok bisa keluar gitu, Pak? Ya nggak tahu aku. Ya dia kok pas mungkin ya dibilang sama yang si makhluk itu permisi kan nggak tahu juga kita cuy. Iya sih. Atau dia main nyelonong keluar aja dan dosen pun nggak ngeh kan nggak tahu juga kita. Antu permisi. Iya. Apa yang mau jumpa dosen? Urus skripsi. Ya itu kan nggak tahu juga kita. Terus? Udah pulang. Langsung ditelepon lah aku kan. Sama anak-anak kampus itu. Kawan-kawan dia kan. Bang Lan, ini kumat lagi dia, Bang. Terus di telepon datang lah aku kan, nggak mungkin nggak datang. Aku pas gak ada kelas tuh. Ya udah datang aku. Langsung udah tergeletak lemas gitu kan. Langsung lah diangkat dari lantai 3 ngangkat dia, Bos. Sendiri, Pak? Enggak lah, bertiga kami ngangkat itu. 3 kami ngangkatnya sampai masukkan mobil. Bawa ke rumah si pendeta itu. Sampai yaudah sampai malam merapat lagi, ngumpul lagi semua di kosan dia tuh. Di kosan si Mariani. Iya. Pendeta di tempat pendeta itu. Oh, tempat pendeta. Di tempat pendeta itu. Apa kata pendeta? Ya kemasukan. Iya, kemasukan. Senormal itulah. Kesurupan, iya. Terus ini hari kelima tadi, hari ke-6 kayak gitu juga kesurupan kayak biasa lah ngurusi orang kesurupan. Iya. Hari ke-7 malam puncaknya, cuy. Udah seminggu lah berarti nih ya. Ya, hari ke-7 di situ jam 9 malam tuh. Jam 9 malam si Mariani udah tertidur kan. Udah tertidur. Kami pun udah santai lah kan. Kami ikut nih, gabung cowok cewek situ di ruang tamu pendeta itu. Gabung kami. Ya udah, jam 9 udah tidur dia, udah aman, udah santai lah kan ngobrol. Cerita-cerita.
Aku buka cala. Nggak entah kenapa tuh aku pada saat itu temenung. Temenung. Temenung entah mungkin karena ya kami Wak, kondisinya karena ngurusin seminggu itu aku Ngurusin, jadi kok kuliah itu ngurusin si Marianin terus. Udah. selama seminggu itu. Padahal kami waktu itu ada acara dekat dengan 17 Agustus kan. Panitia persiapan 17 Agustus gitu kan kami dari BEM. Ya aku sama si cowok itu kan ya pengurus BEM juga kemarin tuh. Coyok ya. Ya itulah pulang dari kuliah rapat BEM bentar ngurus Mariani. Gitu terus selama seminggu. Gitu terus lah Gitu pola terus. hidup gue lah ya. Pola hidup. Ya, Tugas pun udahlah mati itu. ya kebetulan pas itu nggak ada tugas sih. Oh, untungnya. Untungnya itulah. Terus ya udah pas malam puncak tuh aku pembukaan. Entah kenapa rasaku fisik aku pikiran udah lelah kali, fisik aku udah lelah, makan nggak teratur, nggak terkontrol kan, makan sembarangan aja, nggak pakai waktu, mental kosong jadinya kan, mental jatuh, aku pembukaan cus. Apalah gue bilang? Gak tau lah, aku nggak sadar. Orang-orang itu cerita, katanya memang aku ya kejang-kejang. Oh ini kok buka colek ini dalam artian Jam 9 itu aku kesurupan. oh. Jam 9 tuh. Jam 9:30 gitu lah kata. Terus kata orang-orang yang nengok kau itu apa? Tiba-tiba aku menung, tiba-tiba aku ngerasain. Hah? Ini kaki pertama berat, Pak. Feeling aku masuknya dari situ. Ini berat ini apalah yang kau rasain? Gini. Ini kaki nih. Nah. Oh ditahan gitu lah ya. Kayak gitu. Dan aku ngatain masih ada situ. Aku ngerasain Itu kaki mana nih? dan aku masih ngucap. Enggak, kaki mana? Dua-dua. Dua langsung. Dua-dua. Aku masih baca-baca. Mulut aku masih bisa. Mulut sampai ke pinggang masih bisa. Masih bisa lah ya. Cuman kaki nggak terasa. Mau berarti mulai. Kulawan memang. Kulawan baca air aku jejak. Ya terakhir hilang sadar, aku nggak tahu lagi apa yang aku rasain. Kata orang itu sampai jam 12 aku masih kayak gitu. Dari jam 9. Jam 9 setengah 10 itu. 3 jam ya? Ya, terakhir ya udah bangun pagi aku kan. Aku langsung tidur tuh, entah kenapa. Enggak, maksudnya enggak ada usaha ya dari orang-orang sekitar kau untuk bantu. Udah dipisahin aku. Jadi dipisahin. Jadi kami satu jalan nih. Iya. Satu jalan kosan semua satu jalan gitulah kan namanya jalan kampus kan. Ya udah dari rumah pendeta itu jam begitu aku kesurupan langsung dipisahin aku, masukan ke base camp aku. Ke base camp kami kan, base camp cowok. Ya udah dioper lah aku. Ya udah paginya nggak sadar lagi aku. Itu kok nggak berontak lah? Nggak sadar aku. Nggak, maksudnya pas kesurupan itu terjadi nggak berontak, kayak kan ditopang kau. Udah Dibawa ke kos balik. Seingat aku terakhir di belakang aku ini Kak Ida. Ada kakak Tapi kok masih setengah sadar berarti? Aku setengah sadar. Cuman ini kaki udah mati, Pak. Oh iya. Kok kayak mana ya? Kok ngerasain kaki kok diikat, kaki kok dililit pakai ini. Nggak bisa bergerak lah sama sekali. Nggak bisa. Pinggang ke atas masih aktif. Terus? Masih sanggup aku kepal gini kan. Iya. Supaya jangan masuk lewat sini pikirku. Kepal gini rupanya gini ngalir gini, Pak. Naik ke atas. Lama-lama naik ke atas nih. Iya. Top. Hilang sadaran. Terakhir kali aku ngucap Belakang Kak Ida itu. Kak Ida itu yang megang. Terakhir aku sadar. Nah, terus ya udah sadar aku, dibawa aku ke Balik ke kos yang laki-laki lah ya. Ya, pagi aku sadar. Pagi aku bangun gitu. Kata orang itu jam 1-an aku udah sadar, cuma langsung tertidur gitu. Jadi mau dikasih makan pun udah tertidur aku gitu. Dan terbangun kau jam? Pagi jam berapa tuh ya? Dan itu kau ngampus? Hah? Setelah kau kesurupan itu kau ngampus? Enggak. Oh gila aja lah kau ngampus ya kan? Enggak. Enggak stolol itu ya kan? Terus? Ya siap tuh. Aku kena 2 hari setelahnya. Iya. 17 Agustus tuh. 2 hari setelahnya malam Hari kemerdekaan lah ya. Malam 17 Agustus malam. Ya. Nah, 17 Agustus malam tuh. Jadi kalau di sana kan jadi malamnya itu ada kayak acara apa ya, kayak acara-acara kampung gitu, ngerti kok, ada
apa ya? Buat acara nih Panjat Pinang, pembagian hadiah. Malam pembagian Malam hadiah. 17 Agustus. Oh ya, iyalah pembagian hadiah Nah, malamnya. pembagian hadiah malamnya gitu. Ya udah jadi dibuat acara kayak gitu. Cara lah ya. Ya, jadi kami BEM kampus kami gabung sama pemuda sekitar buat acara gabungan gitu. Nah, terus? Ya udah terakhir pas malam itu Mariani kumat di tempat pendeta. Kumat aku, Coyo, ada namanya adik Gofur, terus Wardah, Ini di ini tempat pendeta. tempat pendeta. Kau dikabari Pendeta. sama? Enggak, aku memang ya rutinitas. Jadi setiap pulang Ngetengok si tempat Mariani. Mariani gitu. Maghribnya Mariani kumat Ya. dan itu parah kumatnya. Enggak seperti biasanya. Enggak seperti kumat biasa. Ini jadi kayak mana lah si Mariani sekarang nih? Maksudnya kan Ya, udah nih kondisinya udah saat itu. Ya kondisi saat itu setelah kerasukan seperti biasa. Ini kan luar biasa nih. Kayak mana itu? Puncaknya ya. Ya memang ya kayak mana sih, kayak bukan aku kesurupan. Kalau kita kan udah biasa nengok orang kesurupan. Oh iya kesurupan gini. Ini enggak lo. Memang udah apa ya? Ada levelnya lah gitu. Ngerti kok? Parah. Kayak Ya, kan bilang ya. hal terparahnya dia kesurupan pada saat itulah gitu. Dirinya udah betul dikuasai sama jin lah. Enggak tahu lah, pokoknya levelnya itu udah paling max lah kalau kita bilang kan. Iyalah, ya. Nah, terus Levelnya paling max. Ya udah sampai jam 8 itu dia ya maghrib itulah. Jam 8 kena lah si Wardah. Kena. Cewek juga ya. Nah, terus Wardah itu kena. Ya sampai akhirnya di Wardah dipisahkan di luar dari rumah, dikeluarkan. Aku tuh tumbang Wardah, ku angkat Wardah, ada jumpa kawan kebetulan, ku larikan ke masjid. Ku larikan langsung, nggak tahu aku. bentar. Mariani kena. Marian kena, Wardah juga. Chaos nih Mariani nih. Chaos tuh. Wardah temenung, Temenung, kena bos. Ini berarti pas Wardah nih kena, Mariani masih chaos. dipisahkan ya. Berarti dua-dua chaos. Tunggu Terus? dulu. Udah Wardah ku keluarkan supaya jangan ada yang menjalar gitu. Iya, biar nggak menyebar lah. Ya Wardah ku tarik, ku keluarkan, ku angkut, ku bawa, nggak tahu aku kemana, nggak terpikir aku. Bener, ke base camp. ini Wardah kan kesurupan. Iya. Terus ente ngangkut sesuka ente gitu. Iya. Jadi nggak edik gitu, nggak Oh berat pak, berat. nggak kemasukan apa? Maksudnya nggak rusuh gitu. Iya udah orang itu, ya ada yang fokus yang ngurus Mariani, terpecah lah kan. Ini langsung ku tarik, ku keluarkan. Ini kok ngangkutnya pakai apa? Pakai tangan lah, ku gini. Kau tarik ke masjid gini, kau tarik ke masjid. Iya. Dia kan goyang tuh, pasti kan rusuh gitu. Enggak gini, jadi ku keluarkan nih Wardah dari rumah pendeta nih, ku angkut gini kan, ku angkut gini, ya ku angkut, kebetulan kawan aku lewat naik motor, Iya. kawan aku lewat naik motor, Ejak namanya kan, Wardah kena nih, gue bilang, set, ku bonceng lah kan, ku naikkan gini mana, dia di tengah lah, tartik jadinya kan, Oh, dia naik motor sepeda motor. sambil gini pak, ku giniin lah, ku satuin gini tangannya. Ini kalian bertiga nih? Eja, Wardah, ente. Berarti si Wardah di tengah. Ya, itulah. Itu kereta enggak? Oleng lah, Cuk. Itulah aku bilang. Kemana ini Lan, kata Eja? Ke base camp. Ke base camp. Oh enggak terpikir aku bawa ke base camp tuh. Terus? Masjid aku bilang. Masjid lah ya. Masjid. Masuk ke masjid. Ada jadi dekat situ juga sih masjid. Ya udah sampai akhirnya Wardah nih yang paling apa ya, inangnya lah, ngerti lo? Yang masuk ke Wardah ini inangnya. Berarti sekeosnya Marian itu masih kroconya lah. Sekeos-keosnya Mariani tadi, tempat Mariani. Puncaknya di masjid. Berarti ratu Bukan di masjid. Jadi masjid tuh ada kayak madrasahnya gitu, ngerti? Iya. Ada masjid itu di luar dari satu halaman gitulah sama madrasah. Itu, sebelahnya. Cuman kami bawa ke madrasahnya itu, ke rumah madrasah itu. Kok bisa tahu kau itu ketuanya gitu, kok tahu kau itu ratunya ini inangnya? Ya, tuh. Begitu aku antar masuk, ku masukkan ke masjid pertama. Iya, terus? Pertama aku masukkan ke masjid. Udah
Udah aku lepas sholat aku kan, ambil wuduk lah aku. Udah sholat aku tinggal, nggak aku peduliin Wardah aku. Apa yang mau aku buat terserah kau, pikir aku. Udah aku sholat sampai tanya bapak-bapak lah kan, siapa aku sholat. Kenapa dia nih? Kesurupan Pak, udah. Enggak, bentar Pak. Kok gila kau ninggalin orang kesurupan. Iya. Terus dia tuh Di kan dalam masjid. di dalam masjid nih. Di dalam masjid. Enggak lari sana lari sini enggak. Syukurnya orang udah siap sholat. Oh, jadi ada yang Udah siap ada yang sholat. nanggulangin juga lah. Enggak. Jadi begitu sampai masjid diam Pak. Begitu sampai masjid diam. Cuman Oh, kejang-kejang. gitu. Seperti itulah. Ya. Paham aku. Tuh, jadi ku tinggal pergi aku sholat. Tapi kok gila juga. Orang kesurupan kok biarin gitu loh, kok tinggal. Ya udah aku apain, udahlah pikirku masjid daripada ya udahlah, enggak tahu Ya, aku tinggal. Ku begitu aku sholat ditanya bapak-bapak, kenapa dia ini Dek? Ada ibu-ibu juga nanya kan. Kenapa dia Dek? Kesurupan Pak, Bu, bilang. Oh, di mana kenanya? Itu tempat rumah pendeta. Oh, ngapain kalian muslim kan kata. Iya Pak, kami ada apa juga junior situ kesurupan di tempat pendeta itu, jadi dia kena imbas kan. Aku bilang itu. Non muslim juga ya kan. Ya, dia kena imbasnya. Dia ini muslim kata bapak itu. Iya muslim Pak. Ya udahlah, aku begitu dia sadar, ya udah nih masukkan aja, jangan di dalam masjid ini, di madrasah, entahlah diangkutlah dia Ke madrasah. ke dalam madrasah itu. Masih sekomplek sama masjid itulah ya kan. Nasi sehalaman lah sama masjid itu. Ya udah terakhir kumat, begitu keluar masjid kumat, meraung-raung. Wah, menjer-jer. Wah, jadi rame lah kan. Lebih chaos daripada Mariani. Lebih chaos daripada rumah pendeta. Mariani kan. Orang ngumpul semua kan, gara-gara ada menjerit-menjerit itu, ngumpul orang semua. Semua warga. Itulah. Ya itu di dalam masjid, di dalam madrasah itu dibuat dia kayak apa? Apa? Ya digeletak kan lah di situ di atas bangku-bangku itu. Disusun ada yang megangi lah ya. Disusun bangku itu, digeletak di situ. Meja-meja itu. Ya, disusun di atas meja. Merapatlah semua tim yang dari rumah pendeta. Jadi tim yang dari rumah pendeta merapatlah semua ke masjid. Nah, ya. Karena dengar kabar si Wardah chaos di masjid. Aku sendiri tuh yang nanganin. Terus yang di tempat si Mariani? Nggak sadar orang itu aku bawa Wardah ke masjid. Iya, ini kan ke masjid nih. Kan kau bilang tadi yang dari tempat pendeta ada yang beberapa pindah. Ya datang kan. Begitu dengar Wardah chaos di masjid, datang merapatlah semua. Sebret. Yang di Mariani? Tempat Mariani ada uaknya, Pendeta. sama ada bagian-bagian keluarga gitu lah kan. Nah, itu. Jadi terpecah dua lah. Jadi iya, timnya yang kawan-kawan yang non-muslim ngurusi Mariani di rumah pendeta. Yang muslim nguruskan Yang muslim ngurusin rapat ke masjid, si Wardah di madrasah tadi. Iya. Oke. Pecah dua lah kan. Saat ya udah di masjid begitu masuk datang orang tuh, rupanya ada datang naik mobil loh. Adik Gofur yang kena. Datang lagi cowok. Makin rame nih. Chaos, rupanya di sana chaos. Makin sulit lah kondisinya ya. Setelah Wardah kumat, kularikan Wardah ke madrasah. Madrasah. Bawa lagi orang kumat di sana, adik Gofur namanya. Kumat juga. Biang juga. Apa? Biang hantunya lah. Oke. Biang makhluknya. Nah, biang makhluknya itu bosnya lah kalau kita bilang. Yaudah, jadi rusuh lah kan. Rusuh, menjerit Wardah itu sampai betul-betul nggak ada yang sanggup gitu nahan dia. Tenaganya udah bukan tenaga dia lah ya Pak ya. Bukan tenaga dia kali lah, ya tenaga cewek seberapa kali lah. Cewek dengan tinggi. Jadilah pas di madrasah itu, apalah yang kau harapkan? Siapalah yang bisa menangani itu? Ya itu kan karena lagi mahasiswa lagi acara sama pemuda, malam puncak pembagian hadiah. Ya ngerti. Ya jadi beberapa yang dari acara itu ada ngelihat kan rame-rame apa di masjid ada apa, jadi rata-rata pindah semua. Ngerti? Pemuda pun merapat ke situ. Gitu. Kasih hadiah aja Pak. Hantunya. Mungkin hantunya mau dapat hadiah ya kan. Ini merapat. Aku pun situ udah agak lemas sekali aku. Ya. Lemas sekali.
Tapi aku bilang lah sama bapak itu, sama ada ya gini-gini lah, aku dikusuk-kusuk supaya badan aku sehat, jangan lemas, jangan masuk gitu. Iya. Dikusuk-kusuk, dipijit-pijit sama ustadz itu supaya jangan masuk. Udah lemas sekali aku soalnya, Wak. Ini modelnya lemas di bawah. Memang udah di titik lemas terendah aku, masuk aku tuh. Oke. Ini tangan udah pegel kali, rasanya pegel kali. Udah lunglai lah. Nah, terus? Ini udah terakhir yang kena di madrasah nih. Wardah, adik Gofur, Kaida. Adik Gofur maksudnya? Ya, namanya itu adik Gofur. Aduh, namanya adik Gofur. Namanya adik Gofur. Oke. Laki-laki lah ya. Laki-laki. Ah. Ada terakhir dia kena bertiga di situ, di dalam madrasah itu. Bertiga tuh. Bertiga. Mariani Rumah pendeta. tetap di sana. Tetap di sana. Oke. Ya terakhir itu di datang lah, banyak lah ustaz datang kan, tengok. Ya namanya udah chaos, Pak. Ya lah udah parah kali gitu Udah kan. parah kali, kesurupan massal kan Iya. jatuhnya itu kan. Iya. Aku pun di situ udah lemas sekali, udah hampir masuk lah, aku udah bilang Pak. Iya. Udah hampir kemasukan. Ya aku sama si Coy udah hampir kemasukan. Masuk kami dua tambah 5. 5 jadinya di dalam lingkup masjid itu kan. Iya. Itulah. Pokoknya chaosnya itu di bagian si Wardah sama adik Gofur. Si Wardah Wardah sama si adik dan Gofur. Gofur. Apa ya? Dan itu biangnya. Ya itulah biangnya. Terus madrasah nampung situ dan orang udah rame lah ya. Ya, terakhir yang ada yang ngobatin kan. Aku kalau udah menjauh aku, Pak. Aku udah chaos sekali kayak gitu, menjauh aku jangan. Dan Karena aku kondisi kau pun pernah udah kena. lemas, udah Pernah lemas kena dan udah udah lemas. lemas aku, menjauh lah aku, masuk aku ke dalam masjid. Ah, Nggak mau aku di bagian madrasah itu. Aku sama cewek misah. kau sama cowok misah. Ya. Oke, terus Ya udah terakhir sadar kan, pulang jam berapa? Jam 11 lah itu, jam 10, jam 11-an kalau nggak salah. Sadar. Udah kayak biasa. Ya udah balik lagi normal lah. balik normal. Sampai si Mariani malam itu kan udah aman juga gitu. Mamanya pun udah datang dari Siantar. Malam itu. Kayak gitulah ya. Ya, mama itu pun udah datang dari Siantar. Terus Ya orang tuanya udah nyampe situ, ya dapat keputusan si Mariani dipulangkan. pulanglah nih Mariani ke Siantar. Mariani pulanglah ke Siantar. Orang Wardah sama Ade Gofur Udah aman. udah aman nih. Aman. Malam itu udah aman lah. Udah tenang lah. Udah tenang. Orang di sana pun udah pada bubar lah. Udah pada bubar. Nah, terus Nah, seminggu Mariani di di Siantar kan. Siantar Ya pas seminggu di sana dia minta balik. Dia udah ngerasa sembuh kan. Ya, Udah merasa sembuh lah si Mariani kan. Ya udah merasa sembuh, Pengen balik. pengen balik. Ya balik lah. Otomatis lah. Sesimpel itulah. Ya balik, udah namanya udah ngerasa sembuh kan. Berapa minggu tadi di sana? Seminggu di kampung. Di Siantar? Iya, Oke. Siantar. Seminggu di kampung. Ya udah balik. Apa ya? Begitu malam dia nyampe, besok malamnya Iya. balik di kota Payakumbuh kan. Iya. Malamnya pergi dia ke kampus sendiri. Si Mariani. Ya, sendiri tuh. Jadi ada kawan kami nampak, kawannya dia lah, satu letting dia cowok kan nampak si Mariani Mariani jalan ke balik. kampus. Jalan ke kampus. Kon- Dia tinggal di tempat pendeta. Dia nih tinggal di tempat pendeta. Ya. Mariani balik ke kampus. Waktu Ya. siang kah apakah? Enggak, malam. Ini malam. Nih malam nih, Senin malam dia nyampe di Payakumbuh, diletakkan di tempat pendeta. Nyampe dari Siantar ke Payakumbuh ke pendeta. Ya, Terus? dari rumah pendeta. Iya. Besok Iya. malamnya kan Iya. dia ya karena dia paginya udah kuliah, Iya. ya orang nganggapnya udah normal kan. Ya kan? Orang nganggapnya udah normal kan. Iyalah. Ya datanglah dia. Ke kampus. Ya jalan ke kampus. Jalan sendiri. Malam hari. Malam hari. Ngapain ya kan? Ya itulah jalan. Ada yang nampak kawan satu letting dia nampak
dia ke kampus sendiri. Dikawani, iya dikawani lah. Dikawani. Di follow lah sama si cowok itu tadi. Diajak bicara lah. Ya ditanya gitu, Ngejawab, ngapain lo? Kata dia enggak ngejawab. diam aja. Hantu mengurus skripsi, Pak. Gak tahu lah kita kan. Datang, diikuti sama si Mariani, sama si Donald namanya, sama si cowok itu Donald. Diikuti sama Donald tuh langsung nelpon aku kan, Bang Lan, ini si Mariani kampus sendiri. Datang lah kan, merapat lah anak basecamp cowok langsung ke kampus kan. Iya. Karena aku tinggal di basecamp cowok nih. Iya deh, ngapain dia situ? Gak tahu aku nih bang, kayaknya kena. Hop, kena itu. Gerak lah semua. Berapa orang tuh, Pak? Yang kami yang tinggal di situ berenam. 6-6-nya keluar. Berenam bertujuan gitulah. Dan semua itu keluar. Naik sepeda motor lah ya. Ya enggak, kampus aku tuh dekat sama kosan basecamp Sama aku dekat. tempat gawe Jalan sekarang. kaki pun bisa. Dia soalnya kan jalan kaki lah kami. Ngejar. Begitu nengok. Kenapa kok, Dek? Jam 9 malam nih Pak kondisinya. Itu kampus buka? Enggak. Ya kampus kami halamannya aku tinggal di bagian halaman belakang kampus gitu. Jadi nggak ada tiang besar yang membatasi, nggak ada pagar besar lah gitu. Dan dia masuk gitu aja. Dan kondisi kampus tuh sepi lah. Ya, sepi lah. Senyap kan. Malam jam 9 ngapain? Ada sih orang wifi-an gitu. Mahasiswa juga wifi-an ngerjain tugas gitu. Ya udah, terus dia duduk di bawah pohon gitu. Duduk di bawah pohon menung gini. Dikawani si Donald. Begitu kami nyampe, Mariani tadi. Iya, si Donald itu udah dari situ. Si Donald itu udah di situ. Iya, gini lah. Jadi si Donald ini di sini, si Marianinya di sinilah, ada jarak 10 meteran gitulah kan. Kawani si Donald. Ya udah, terakhir merapat kami. Nengok dia udah duduk di bawah pohon. Kenapa kok, Dek? Gitulah kan, langsung nanya lah kan. Kami senior nanya. Kenapa? Enggak jawab, Pak. Enggak jawab. Pulang lah yuk, pulang. Telepon lah kan. Anak-anak cewek. Iya. Telepon anak cewek, merapatlah anak-anak cewek semua. Forum kami kan. Jadi anak-anak cewek itu merapat, udah dipegangi lah si Mariani ini. Pulang yuk gitu, diajak pulang. Ya udah yuk pulang yuk. Enggak mau. Terakhir berontak, Pak. Enggak mau aku. Bukan kau nih. Ya. Bukan kau nih pokoknya. Bapak menuju, Pak. Kalian ini lucu. Hantunya mau jumpa dosen, Bapak suruh pulang. Jadi begitu di chat, nggak sadar dia langsung. Terus berontal gitu kan. Kalau nggak salah aku ditempeleng sama senior kami. Kayak gitu ya. Iya, ditempeleng langsung pingsan. Kalau nggak salah aku kayak gitu. Seingatku ya. Kuat kali loh, Pak ya. Diginin. Tang, pingsan. Diginin. Tang, pingsan. Langsung digotong digotong langsung ke rumah pendeta lagi. Dilarikan langsung ke rumah pendeta. Naik kereta lah kan, tarik. Ya, tarik 3 ke rumah pendeta itu, tanya pendeta itu lah, kenapa nih, kumat pak. Sampai terakhir malam itu ditelepon lagi lah orang tuanya. Ya. 2 malam kayak gitu terus dia. 2 malam kayak gitu terus. Dia. Chaos. Malam ini nih. Chaos. Ya kayak gitulah, kayak diem aja. Maghrib jalan ke kampus. Oh gitu terus. Ya, 2 malam kayak gitu. Berarti dia siang normal. Kuliah. Jinnya masuk malam. Itu udah terakhir malam ya 2 malam kayak gitu. Jadi kami kayak kayak udah berapa lama durasinya Pak gitu lah kan. Udah seminggu lebih ya kan. 2 minggu malah. Iya. Ngerti lah aku. Udah capek kan. Ditelepon lah orang tuanya, ditelepon, dapatlah keputusan pulangkan malam ini. Pulang lagi. Pulang, aku sama Coyo sama ada udaknya dia yang ngantar ke Siantar loh. Kau ke Siantar? Gerak kami jam 9 malam naik mobil. Mobil udaknya gitu lah. Kira style gila. Ya, mobil udaknya di situ. Datanglah udaknya 2 orang. Udah itu apa ya? Apa paman? Enggak tahu ya. Apa ya? Udah saudara lah. Udah kita bilang saudara lah. Terus kita bilang saudaranya datang.
Ya udah nganter kami malam itu pulang. Pulang ya udah begitu jam 9 kami nganter. Jam 4 kami nyampe di siang jam 2 sore. Jam 2 siang. Di Siantar. Kalau nggak salah ya jam 2 siang kami Di sampai Siantar. Di Siantar di kotanya atau udah ke rumahnya nih? Udah ke rumahnya langsung. Udah di rumahnya berarti ya. Nah, terus Jam siang lah, makan siang. Ingat kali aku tuh, makan siang kami di sana. Begitu nyampe rumahnya makan siang kami di sana. oke. Ya udah langsung balik hari, Pak. Putar kepala doang. Enak Nah, kan? sama udahnya itu lagi. Iya. Yang orang Payakumbuh tadi ya. Terus Ya udah balik kami Payakumbuh jam malam subuh lah nyampe situ sampai Payakumbuh kalau nggak salah tuh subuh nyampe, ya udah tidur istirahat sampai pada akhirnya dapatlah keputusan dari orang tuanya. Iya enggak sempat dibalikkan lagi dia, Pak, di Payakumbuh. Udah bentar, seminggu ini nih. balik nih. Ya, udah Bentar, diantar ke ini pertama Siantar nih, Pak. Ini Udah. enggak bentar. Ini chaos pertama nih. Chaos pertama tadi kita awal cerita kan. Iya. Balik nih dia ke Siantar. Iya. So, Siantar beberapa minggu dia balik lagi ke nih ke Kumat. Pulang kan ke Kumat Siantar. balik lagi. Ya, Terus balik lagi nih. keputusan lagi. Sempat Yang kedua kalinya ini berapa minggu dia di Siantar? enggak sampai mingguan sih, kayak 3 hari 4 hari gitulah. Balik lagi Payakumbuh gitu. Ya kalau nggak salah aku sekitar gitulah. Ya udah terakhir kumat sekali, langsung dah dapat keputusan udah berhenti kuliah dia di situ. Berhenti kuliah dia. Ya, dijepret, dipulangkan lah ke Siantar, nggak balik-balik lagi. Nggak berarti ya keputusan keluarga kan, berarti keluarga memutuskan dia mungkin nggak bisa Di situlah ya, di Payakumbuh lah ya. Payakumbuh itu merantau di situ itulah. Berarti dia udah nggak pulang, udah nggak balik-balik lagi lah ke mana, ke Payakumbuh lah, ke Unan lah ya. Berhenti kuliah dia. Berhenti kuliah. Terus kabar si Mariani setelah itu nggak ada lagi? Setelah Payakumbuh balik ke sana aman sih. Udah nggak ada. Aman. Memang udah setelah keputusan itu ya nggak tahu lah kita apa yang dilakukan keluarga kan, keluarganya dia kan nggak tahu. Ya udah urusan keluarga ya. Kami tahu itu Sudah diurus lah ya. aman lah. Sampai Sampai sekarang pun dengar kabarnya udah bagus. selesai nih. Udah kuliah. Selesai lah Mariani nih. Apa kabar dengan Wardah dan Gofur? Udah aman, kami aman-aman aja. Oh, ini udah nggak se-chaos. Udah aman. Udah aman nih. Terus Yang pernah keos-keos kena masuk-masukan gitu udah aman lah. udah aman. Intinya di Mariani. Intinya di Mariani. Iya. Mariani lah yang bawa nih, dan penyebabnya itu Pak nggak tahu gitu. Apa? Penyebabnya. Ya ada yang bilang ya dari jalan itu sih, dari jalan ya Dari kos ke kampus. ya di jalan itu ada namanya ya bekas kampus, Pak. Bekas hutan, bekas hutan. Jadi sekitar jalanan di situ masih ada lah mungkin makhluk lain kan, nggak tahu kita. Udah, itu aja. Ya itu sih. Cerita pengalaman gue lah ya. Ya, Tapi dari aku kalau rasaku ya yang capek. di garasi itu, Pak. Ya nggak tahu cuy, nggak tahu. Ada yang bilang, soalnya banyak versi jenis pengobatannya, dari jenis pendeta ada, dari segi muslim yang bilang ini gitu kan, nggak tahu juga kita. Jadi nggak berani narik kesimpulan. Mungkin keluarga sih yang lebih tahu kesimpulan apa yang masuk ke badan dia, itu nggak tahu. Ya keluarga mungkin yang tahu. Sampai se-chaos itu ya. Kesurupan masal. Menderita kali sih kayak gitu. Oh iyalah, sampai tiap malam bayangin sih, tiap malam ngerasain merinding gitu. Selama 2 minggu kau ngerasain tiap malam merinding. Capek kali lah. Enak. Ya nggak enak lah, Pak. Jadi gimana? Jadi apa namanya? Kau lah yang ada keserupan lah. Apalah yang kau rasa itu? Nggak bisa. Aku yang pas aku kesurupan. Udah lupa lah semua gitu. Yang pas aku kesurupan ya masuk. Seingat aku kaki aku pertama kali berat. Kaki aku. Cuman yang itu yang kau ingat. Ya. Sisanya udah. Itu aku ngucap baca ayat.
Kau tidur, bangun udah normal. Normal kayak biasa ya. Enggak, Pagi badan sarapan aku kan ngisi. badan kau enggak capek apa? Lemas lah Pak. Capek kali lah ya. Iya setiap usia. Orang nggak masuk kampus ya kan? Iya nggak masuk kampus aku lemas. Pagi sarapan, cari sarapan, minum susu. Itu lah ya. Iya. Itulah. Itulah cerita dari Alan. Woi. Ada lagi. Apa lagi? Tapi kita letak part 2 aja ya. Kita Nantilah letak ke kalau part 2-nya aja. apa nanti kita lanjutin apa yang mau diceritain si Alan ini karena Soalnya nih ada apa ya? Aku menganggapnya ada nggak tahu lah entah keterkaitan entah apa nggak tahu juga sih. Soalnya tanggalnya sama Pak. tanggal apa nih? Tanggal malam puncaknya. Kejadiannya. Ya udah, woi kayak mana? Kalian lah Cis, tunggulah nanti video selanjutnya dan cerita dari Alan karena kan kalau memang kita kayak merantau ini kan banyak cerita ya kan. Apapun itu bisa jadi pengalaman ya kan. Tuh nanti kalaupun dari cerita kami ini seru atau apa bisa jadi pengalaman juga bagi kalian Cis. Nah, jadi jadi gini. Jangan Cis lagi teman-teman. W aja. Jadi kalau memang apa ya? Kalau memang punya cerita yang sama dengan yang dialami si Alan lah, yang samalah cerita kita gitu. Coba di share ya. Iya, coba kirim atau DM di Instagram kami di @tuangproject.id atau di akun-akun member kami masing-masing member Tuang Project nanti disediakan di sini biar kita coba ceritakan. Ya, biar kita ceritakan dan kalaupun teman-teman atau kalian lah ya yang punya cerita-cerita gitu juga bisa di-share lah ya karena di komen di YouTube ini ya kan. Atau ya komen di YouTube pun boleh. Oke, udah itu sih. Tapi nunggu nanti ya part keduanya ada. Oke guys, Oke, terima kasih. Inilah video kami dan itulah cerita dari Alan tadi tentang bagaimana dia di sana di Unan di Sumbar. Share, like, comment, subscribe seperti biasa. So see you until next video. Tunggu video-video kita yang lain. Dadah, ciao. Bye.